Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya. Oke, di sini saya akan coba menjawab ya dari seorang teman yang masuk ke WA saya, menanyakan tentang stekan. Bahwasannya pertanyaan beliau, kenapa bang stekan saya mengerdil atau mengurus. Dan ada yang awal pertumbuhannya bagus, lalu setelah dia mulai tumbuh, tadinya awalnya bagus, lalu dia mengerdil bang, kurus. Nah, dan ada juga bang yang dia mengalami kematian yang berawal kuning ya, menguning. Oke, di sini saya akan coba sedikit berusaha ya menjawab berdasarkan kemampuan saya teman-teman ya. Di sini saya pun tidak begitu pintar dan ahli ya, cuman di sini saya akan coba menjawab berdasarkan apa yang ada di perkebunan saya, dan saya akan menjelaskan yang saya teliti, amati ya, setidaknya sedikit yang saya ketahui teman-teman ya. Buat khusus yang bertanya, jika ini masuk jawaban saya sangat senang ya. Jika tidak, itulah tadi saya pun hanya belajar teman-teman ya dalam berkebun. Oke, di sini teman-teman ya, saya ucapkan tentunya suasana Hari Raya Idul Fitri ya, bagi kita umat muslim yang merayakan. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin teman-teman ya, sahabat semua dimanapun berada, khususnya sesama konten kreator ya, saya ucapkan minal aidin wal faidin. Dan saya ucapkan buat teman-teman terkhusus yang menonton video-video saya semua ya, saya ucapkan juga minal aidin wal faidin, dan terima kasih ya yang sudah mendukung sejauh ini channel saya teman-teman. Dan terkhusus untuk para suhu, para senior ya, konten kreator ya, para youtuber, saya ucapkan terima kasih berkat abang-abang semua, teman-teman semua ya, yang sudah senior, sudah suhu dalam baik dalam berkebun ataupun di dunia per-YouTubean. Saya ucapkan terima kasih dan terus berkreasi abang-abang ya, karena jujur saya pun pribadi sebagai pemula banyak belajar dari para senior kita ya. Terkhusus untuk saya pribadi, saya masih selalu melihat dan saya belajar ya kepada para senior, baik untuk dunia YouTube ya, konten kreator, baik pun dalam perkebunan ya. Saya ucapkan terima kasih buat para senior dan terus berkreasi. Mudah-mudahan semua konten kreator ya, para YouTuber, saya mendoakan mudah-mudahan tetap semangat dan tetap selalu diberikan kesehatan ya, kelancaran, terus memberikan motivasi, karena abang-abang ya, saya merasa adalah orang yang bermanfaat dari mungkin salah satu yang abang-abang share ya melalui YouTube. Oke, agar durasi tidak panjang ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya, terkhusus buat para senior ya, para YouTuber dan para penonton, karena para YouTuber ataupun konten kreator tidak akan berkembang, tidak akan menjadi besar tanpa penonton ya. Jadi di sini sedikit saya rasakan support ataupun peran besar itu dari penonton teman-teman ya. Untuk itu saya ucapkan sangat terima kasih buat penonton ya. Terkhusus yang menonton video saya ucapkan terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat ya, minal aidin wal faidin, dalam keadaan berbahagia ya,
tentunya mudah-mudahan teman-teman sahabat dimanapun berada selalu diberikan umur yang berkah dan manfaat. Oke, langsung ke pembahasan ya. Saya akan coba berusaha menjawab ya dari pertanyaan seseorang yang masuk ke WA saya. Seperti apa penjelasannya? Buat teman-teman mohon jangan di skip ya, jangan di skip agar tidak salah paham ya, atau tidak gagal paham. Seperti apa sih penyebabnya ya? Penyebabnya setekan kita yang tadinya mungkin bagus ya, bisa kerdil, ataupun tadinya tumbuhnya dia bagus ya, lalu dia mengalami kuning ya, kuning lalu mati teman-teman ya. Saya akan coba jelaskan, kita langsung lihat, kita cari teman-teman ya. Di sini kebetulan teman-teman saya pun ada yang seperti itu ya, memiliki kasus yang sama. Oke, kita cari teman-teman ya. Nah, kebetulan teman-teman ini ada stekan ya. Ada stekan. Nah, ini selama satu bulan ya puasa, saya jarang sekali ke kebun teman-teman, sehingga tunasnya sudah seperti ini ya. Nah, memang tadinya saya untuk tujuan saya ini teman-teman ya, kenapa tidak langsung saya buang walaupun sudah ada stekan ya. Nah, di sini teman-teman pengalaman saya ya. Mohon maaf jika videonya tidak nyaman teman-teman ya. Nah, ini untuk pengimbang teman-teman ya, pengimbang karena dahan stekan ini sendiri teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk dahan stekan ini sendiri, nah ini masih kecil teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, ini perlu saya sampaikan, ini hasil setekan teman-teman saya ya. Untuk saya sendiri sebenarnya saya tidak lakukan penyetekan saat batang masih kecil seperti ini teman-teman. Nah, ini kenapa? Alasan saya teman-teman, karena dia belum sesuai ya, belum stabil ya, belum sesuai ketika kita lakukan penyetekan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini setelah tumbuh ya, besar, dia akan tidak kuat menahannya teman-teman ya. Nah, di sini juga bisa jadi faktor ya, bisa jadi kendala untuk setekan ini sendiri nanti teman-teman setelah berkembang ya, berproduksi ya, maka batangnya kecil seperti ini, tidak kuat, belum stabil, lalu setekan ini sendiri akan bisa terjadi terhambat ya. Nah, ini salah satu penjelasan saya, ini pun bisa jadi alasan ya, bisa jadi faktor ya. Kenapa stekan bisa jadi kerdil setelah produksi atau setelah kita melakukan penyetekan usia 1 atau 2 bulan ke sana ya, jadi pertumbuhannya terhambat atau kerdil ya, mengurus. Ini salah satu bisa jadi karena mungkin dari dahan ya, pohon, batang ini sendiri, induk ya, batang induknya belum sesuai kita lakukan penyetekan, maka dia akan mengalami kendala ya untuk stekan ini. Nah, ini teman-teman, ini saya lakukan waktu itu teman-teman, titik tumbuh di bulan 2 ya. Nah, ini bulan 2, stekan bulan 2. Nah, ini penyetekan hasil dari teman saya ya. Nah, untuk saya sendiri sebenarnya tidak melakukan penyetekan waktu pohon induk kecil. Untuk jenis kopi lokal, berbeda dengan kopi Robinson ya. Kalau kopi Robinson di video sebelumnya pernah saya jelaskan teman-teman. Walaupun sekecil seperti ini teman-teman, jika dia jenisnya Robinson ya, bukan kopi lokal biasa, dia akan cepat teman-teman ya, akan cepat mengejar stekan, dahan pangkal stekan ini teman-teman ya. Nah, dia kalau Robinson mampu teman-teman, mampu mengejar yang mengimbangi. Tapi kalau untuk lokal sulit teman-teman, dia lama, perkembangan besar ininya lama pohonnya.
Nah ini salah satu bisa jadi kendala ya, bisa jadi penyebabnya karena ini teman-teman. Oke, kita cari lagi teman-teman. Oke, untuk seperti yang jenis Robinson ya, seperti jenis Robinson teman-teman ya. Kalau untuk Robinson sendiri itu cepat besarnya walaupun kecil ya. Oke, untuk yang mengalami kuning ya, kuning. Nah ini saya punya teman-teman ya. Untuk mengalami yang kuning, nah ini mengalami kuning seperti ini teman-teman. Nah ini tidak akan mungkin baik ya. Jadi saya rasa ini gagal ya. Nah ini bisa jadi faktornya teman-teman ya. Faktor dari induk pohon ini sendiri memang mengalami penyakit ya, bisa jadi jamur batang ya, atau bisa jadi dari bibit sendiri sudah ada jamur yang pernah saya jelaskan di video saya ya, tentang hati-hati dalam pemilihan bibit. Biasanya bibit yang memang muda ya, tekan muda dipakai, ataupun memang sudah ada dari enter sendiri, bibit sendiri sudah mengalami atau mengandung penyakit ya, karena mungkin tidak tahu masih dipakai. Awal tumbuhnya bagus ya, tidak ada masalah sepertinya. Setelah terjadi seperti ini, kadang kita tidak tahu ya, bingung kenapa ini. Nah ini kalau menurut saya teman-teman, bisa jadi dari induk pohon ya, memang ada penyakitnya ya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, memang mengalami beda, dia kuning ya, tidak normal. Kita tidak tahu, kita stek saja. Bisa jadi waktu tumbuh stekannya seperti ini, bisa jadi dari bibit stekan teman-teman. Ini menurut yang saya tahu teman-teman ya. Jika teman-teman ada yang tahu, silahkan bisa kita berbagi ya, sharing. Oke, karena videonya panas teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman sebaiknya untuk pekerjaan ya yang menyangkut stekan ya, pemilihan bibit itu tentang menyetek ya, kalau bisa kita sebenarnya harus kita lakukan sendiri teman-teman ya. Kita lakukan sendiri ya, agar kita benar-benar tahu dan teliti. Nah inilah dampak mungkin ya, banyak alasan lah. Kayak saya pribadi ya, nggak mungkin juga teman-teman ya untuk kita bisa melakukan sendiri pekerjaan itu ya, apalagi kita banyak aktivitas lain. Daripada kita tidak menyetek ya, tidak melakukan proses penyetekan, mungkin kita mengambil langkah untuk meminta tolong kepada teman kita ya, minta bantuan. Nah inilah mungkin salah satu risiko ya, risikonya yang harus kita tanggung. Nah jadi poinnya intinya tetap kembali lagi kepada kita ya. Saya tidak pintar teman-teman ya, berhubung ini saya harus menjawab walaupun melalui WA ya, tetapi saya yakin beliau melihat YouTube saya teman-teman. Jadi khusus yang bertanya, inilah penjelasan saya sedikit ya, pengetahuan tentang masalahnya. Itu tadi bisa jadi dari pohon ya, belum stabil, lalu kita tetap paksa stek sehingganya bisa kerdil ya, bantat. Oke teman-teman, saya ucapkan buat yang selalu menonton, saya ucapkan terima kasih ya, sepintas dari saya. Buat yang lebih paham bisa berbagi teman-teman ya, untuk kita bisa menambah wawasan mengenai tentang perawatan kebun. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mungkin hanya ini videonya. Saya ucapkan tetap semangat, mudah-mudahan harga tetap stabil teman-teman ya, harga tetap stabil. Buat teman-teman sahabat tani dimanapun berada, salam satu tani, iringi doa dalam setiap usaha kita teman-teman. Oke, mudah-mudahan sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.